Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran, lebih baik kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Yin, Hadir Ibu. Cindy, Hadir Bu. Anis, Hadir Bu. Puput, Hadir Ibu. masuk semua ya hari ini. Ya Bu. Ya, nah, sekarang keluarin buku sama penanya. Baiklah, ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Tidak tahu ya Bu. Nggak tahu. Katanya buku semua. Enggak. Hari ini kita akan membahas materi tentang ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi. Ada yang tahu pengertiannya? Tidak Bu. Tidak, Bu. Nggak tahu juga. Biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan hubungan antar makhluk hidup. Sedangkan ruang lingkup itu batasan yang mencakup suatu subjek. Jadi ruang lingkup biologi adalah suatu hal yang mencakup segala bentuk tentang makhluk hidup. Sekarang Ibu akan membahas materi tentang ruang lingkup biologi. Kalian bisa catat kalau sekiranya penting ya. Baik Bu. Baiklah. Di sini ada 4 pokok yang harus kita bahas tentang ruang lingkup biologi. Yang pertama ada ciri sains, yang kedua metode ilmiah, yang ketiga tingkat organisme, yang terakhir cabang ilmu. Ciri sains ini adalah alasan kenapa suatu
suatu subjek bisa dikatakan biologi atau sains gitu ya. Itu ada 4 ciri, ada 6. Yang pertama konkret, yang kedua logis, yang ketiga objektif, yang keempat universal, yang kelima sistematik, dan yang terakhir empiris. Konkret ini artinya nyata. Nyata maksudnya objek yang kita pakai itu nyata gitu kan. Yang ini logis, logis itu masuk akal. Yang ketiga objektif, tidak berpihak. Universal, berlaku untuk seluruh dunia. Ini sistematik, harus punya aturan yang ini sistematik, artinya harus punya urutan yang jelas. Yang terakhir empiris, bisa dibuktikan. Pokoknya yang kedua itu metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah metode yang sering digunakan oleh para ilmuwan untuk membuktikan bahwa hipotesis atau pernyataan itu benar. Nah, metode-metode yang dilakukan yang pertama adalah merumuskan masalah atau rumusan masalah, yang kedua observasi, yang ketiga hipotesis, yang keempat eksperimen, yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Terus materi bahasan yang ketiga itu adalah tingkat organisme. Tingkat organisme ini adalah tingkatan dari unit terkecil sampai unit terbesar. Yang terakhir adalah cabang ilmu. Cabang ilmu biologi itu ada banyak ya anak-anak. Ini ada cuma beberapa contoh yang Ibu contohin. Yang pertama ada genetika, fisiologi, morfologi, dan ekologi. Genetika ini adalah cabang ilmu yang membahas tentang DNA dan RNA. Terus fisiologi ini biasanya dijadiin satu sama morfologi dan anatomi. Fisiologi ini ilmu yang membahas tentang fungsi organ, sedangkan morfologi adalah ilmu yang membahas tentang bagian atau struktur luar, sedangkan ekologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang ekosistem. Kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu yang bakal nanya ya. Satu orang buat jelasin tentang ciri sainsnya aja. Saya Ibu izin menjawab. Ya, silakan Gigi. Menurut saya ciri dari sains itu yang pertama ada konkret, yang kedua ada logis, yang ketiga ada objektif, yang keempat universal, yang kelima sistematik, yang keenam yaitu empiris. Terima kasih. Benar ya. Sekarang tugas kalian adalah diskusi kelompok. Anggota kelasnya dibagi 2 untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Ketua kelasnya silakan. Lima menit ya, Ibu tunggu. Ibu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah Ibu. Ya udah, langsung aja yang kelompok pertama siapa? Saya Ibu izin menjawab. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memperkenalkan diri. Saya Yin Oktaviani, perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri atas saya sendiri Yin Oktaviani bersama rekan saya Puput Puji Lestari. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertanyaannya berikan contoh mengenai tingkat organisme. Di sini kami berpendapat bahwasannya tingkat contoh dari tingkat organisme itu yang pertama molekul, yang kedua sel, yang ketiga jaringan, yang keempat organ, yang kelima sistem organ, yang keenam individu, yang ketujuh populasi, yang kedelapan komunitas, yang kesembilan ekosistem, dan yang terakhir bioma. Terima kasih. Ya, benar. Yang kelompok kedua apa yang mau jawab ini? Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaannya, yaitu jelaskan pengertian tingkat organisme. Menurut kami yaitu tingkat organisme yang dimulai dari urutan terkecil hingga tingkat terbesar.
Jadi diskusi kamu orang tentang tingkat organisme. Iya. Tingkat organisme itu memang benar yang dibilangin sama Anis tadi. Itu adalah tingkatan dari unit terkecil hingga unit terbesar. Contohnya tadi udah dijelasin sama Yin. Gue rasa cukup ya, kamu orang udah ngerti. Karena udah jelas, apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup Ibu. Cukup. Yaudah, kalau cukup, Ibu bakal bacain kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya itu, ruang lingkup biologi merupakan ilmu yang membahas tentang perkenalan awal biologi sebelum masuk ke materi dari cabang-cabang biologi. Mengerti? Mengerti Ibu. Karena jam pelajaran kita sudah habis, Ibu rasa pertemuan kali ini cukup ya? Iya Bu. Untuk minggu depan, kalian cukup mengumpulkan resume atau rangkuman dari pembahasan materi kita pada hari ini. Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, balik lah, boy. Ibunya killer banget.